mahasiswa ini juga bisa direkrut jadi pegawai negeri dan tentara. Oh bisa. Jadi mereka nanti diberikan kesempatan untuk masuk ke TNI, mungkin lebih diprioritaskan. Oh iya. Ya, pendidikannya kan militer. Benar. Biasa mereka dengan militer, sehingga nanti masuk PNS atau masuk TNI sudah biasa dengan disiplin tinggi. Sumber daya nasional itu. Ya. Bagaimana kita memberdayakan apa yang kita punya untuk pertahanan. Ya. Jadi terutama SDM harus betul-betul yang unggul, yang kualitas. Nah makanya mulai pendaftaran sampai lulus digratiskan. Gratis ya Pak. Halo kawan baper, bertemu lagi dalam podcast Baper, Omong Pertanian Peternakan. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial dan tentunya pasti bikin penasaran kawan bapak sekalian. Kita kedatangan tamu dari Universitas Pertahanan Republik Indonesia yang ada di Belu. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Wah, sebelum kita mau bicara tentang pertanian peternakan Pak, saya mau biar kawan bapak perkenalan dulu Pak. Bapak siapa sih ini? Kok dari Universitas Pertahanan Republik Indonesia? Namanya Pak siapa Pak? Nama saya Anwar Kurniadi. Anwar Kurniadi, lengkapnya? Ya, sama pangkat ya. Ya, sama pangkat-pangkatnya Pak. Biasanya kan orang militer itu ada pangkat A, B, C, D-nya ya Pak. Pangkat saya ini kolonel ya. Kolonel. Kolonel, laut, dalam kurung K, kesehatan. Oh iya. Kemudian saya punya S3 ya, doktor. Dua ya Pak doktornya? Ya. Doktor. Anwar Kurniadi SKP. SKP itu apa Pak? Sarjana keperawatan. Magister keperawatan. Oh, magister keperawatan. Jadi dari keperawatan ke militer gitu ya Pak? Oh, jadi di universitas, tapi S2-nya di Universitas Pertahanan? Saya S1, S2, S3 di UI, S3 lagi di UNJ. Oh, berarti ngambilnya ke pertahanan itu setelah jadi kerja gitu ya Pak? Ya, pekerjaan saya karena saya doktor, saya ditaruh di Pertahanan sebagai dosen di sana. Oke, nah hari ini kita datang dari Universitas Pertahanan. Fakultasnya apa ya Bapak kalau boleh tahu? Fakultasnya Logistik Militer ya. Dengan prodi budidaya ternak. Ya. Nah, kalau ngomong tentang Universitas Pertahanan ya Pak, biasanya kan orang-orang tahunya tentang kemiliteran, pertahanan, tentara gitu ya Pak. Kok ada kaitannya dengan peternakan, prodi budidaya ternak? Ya, ini sebenarnya pertama-tama pertahanan itu berdiri ada S2, S3. Ya. Banyak membahas tentang Fakultas Strategi Pertahanan, Fakultas Ketahanan Nasional, Teknologi Pertahanan. Oh, semuanya pertahanan awalnya. Nah, pas Pak Prabowo jadi Menhan melihat bahwasanya nggak boleh hanya bicara pertahanan asli, harus ditambahkan dengan kebutuhan masyarakat. Makanya kita butuh mencetak ahli-ahli tentara yang di bidang S1, S2, dan S3. S1 yang ikuti sesuai dengan fakultas yang lain, kedokteran. Ada kedokteran juga. Ya, ada MIPA. Ya. Kami juga kebutuhan di militer itu. Dan melihat perkembangan berikutnya, dilihat di perbatasan kita ini, terutama Papua dengan Timur, perlulah dibuka D3 vokasi untuk pertahanan. Oh, berarti yang di Belu ini D3-nya? Ya, D3 saja. Oh iya. Dan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Oh, kebutuhan yang ada di Belu. Ya, di Belu. Oke. Sekaligus nanti seandainya kita ada perang di perbatasan, kita sudah siap logistiknya gitu. Oh, benar ya. Jadi itulah asal usul kenapa prodi budidaya ternak itu dibentuk. Sebenarnya kenapa harus Belu dan kenapa harus ternak gitu Pak? Belu dan ternak. Kebetulan kan ada 7 prodi, saya membawa budidaya ternak. Nah, sebenarnya ada hitungan itu kalau mau bagus logis, dalam istilahnya ada semboyan logistik bukan apa-apa, tapi kalau logistik tidak ada kalah perang pasti itu. Benar sekali, benar. Sehingga kita butuh cadangan makanan, tidak hanya padi, tidak hanya, tapi kita juga butuh protein dari hewan ya Pak. Ya.
apalagi di Belu ini banyak sekali sapi. Iya. Nah, itu sapi, kambing, dan juga di samping itu juga di pinggir laut. Nah, makanya ada namanya juga D3 yang berhubungan dengan perikanan. Ya, Perikanan. ya. Nah, katanya kan ini D3 ya Pak. Apakah nanti Universitas Selatan ini akan membentuk D4 atau S1, S2, S3-nya gimana Pak? Nah, ini yang Kira-kira kita pikirkan, kita harus ikuti perkembangan pemerintah apakah nanti D3 jadi 4. Ya. Nah, gitu yang jelas Indo ini khusus untuk militer, jadi mungkin berkembang sampai hanya D4 kalau seandainya perubahan ada perubahan gitu ya. Ya mungkin juga kan kita juga inginnya mahasiswa ini juga bisa direkrut jadi pegawai negeri dan tentara. Bisa. Jadi mereka nanti diberikan kesempatan untuk masuk ke TNI, mungkin lebih diprioritaskan. Oh iya. Ya, pendidikannya kan sebelum militer. Benar. Biasa mereka dengan militer, sehingga nanti masuk PNS atau masuk TNI sudah biasa dengan disiplin tinggi. Ya. Nah, itu makanya kita taruh di batasan supaya mereka terdidik dengan baik. Beradaptasi perbatasan juga ya Pak. Iya, oke. Nah, kan masih banyak nih orang-orang yang belum tahu Universitas Pertahanan ini. Sebenarnya siapa saja sih yang bisa mendaftar di Universitas Pertahanan ini Pak? Ya sebenarnya secara umum semua boleh. Semuanya boleh ya? Boleh, yang punya ada D3, ada S1, ada S2, ada S3. SD3 ini bukan ke orang-orang yang mempunyai lulusan SMA, SMK gitu. Sesuai dengan jurusannya, kemudian S1 juga boleh lewat SMA ya. Dan cara pendaftaran harus lihat website dulu. Oh, ada di websitenya ya Pak? Harus lulus administrasi dulu. Oh iya, berarti sama aja ya. Iya, kalau masih gagal ya sudah, goodbye. Nah, kalau lulus berarti dilanjutkan dengan sampah, kemudian kesehatan, wawancara, dan metodologi. Ada berapa tahap Pak? Sebenarnya sekarang kita ada 2 tahap, tahap administrasi sama tahap tes langsung. Oh ya, tahap administrasi dan tes langsung. Berarti kira-kira untuk jadwal pendaftarannya itu dibuka kapan sih? Biasanya setelah UTBK, gitu ya. Biasanya bulannya di bulan Mei ya. Atau karena sekarang ini rebutan siswa yang pinter ya. Iya. Udah bulan Februari atau April udah dibuka. Ya. Karena sebenarnya angkatan pertama yang S1 itu orang pinter semua itu. Pinter semua. Yeah. Bayangkan ada yang 65, 79 orang. Nyali rapat 10 itu gimana itu? Selain pinter juga mereka harus kuat dong ya Pak. Soalnya kan mereka dilatihnya latih militer ya, semi militer. Nah, untuk biaya perkuliahannya bagaimana Pak di sana? Ya, alhamdulillah sementara karena Kemhan itu sudah punya strategi jarak panjang itu dalam undang-undang sumber daya nasional itu. Ya. Bagaimana kita memberdayakan apa yang kita punya untuk pertahanan. Ya. Jadi terutama SDM harus betul-betul yang unggul, yang kualitas. Nah, makanya mulai pendaftaran sampai lulus digratiskan. Gratis ya Pak? Ya. Gratis. Itu biaya dari Kementerian Pertahanan sendiri. Oh ya, berarti salah satu potensi untuk wilayah-wilayah timur ya, karena mereka kan pasti prioritas banget ya Pak untuk dimasukkan ke Universitas Pertahanan di Belu ini ya Pak. Kalau sebenarnya kan Bapak datang kunjungan nih ke Balai Besar Pelatihan Peternakan kan, sebenarnya apa sih tujuannya Pak? Ada nggak kaitannya dengan prodi budidaya ternak ini sendiri Pak? Kita sebagai prodi budidaya ternak butuh tempat praktek langsung. Betul. Ya, kita kan masih belum lengkap prakteknya, jadi otomatis kalau dari sosial saya kira apa sudah kualitas tinggi karena mereka S2, S3. Nah, praktek ini yang perlu kita pikirkan karena masyarakat kan nanti membutuhkan D3 ini kan harus lulus kerja langsung. Benar. Langsung jadi langsung nggak usah dilatih lagi gitu. Nah, kita butuh ke BPD ini juga satunya adalah mungkin ya nanti uji sertifikasi ya supaya bisa pakai. Kita jelas kurang laboratorium kita juga belum selesai dibangun laboratoriumnya, tadi kita juga nebeng ke SMK juga ada itu ya karena ada dana juga jadi makanya untuk praktek langsung kita mencari yang sudah lengkap siap. Berarti sudah adakah lulusan dari Universitas Pertahanan yang di BU ini?
untuk tahun? Masih tingkat 2. Oh, masih tingkat 2, berarti masih belum ya? angkatan. 2 angkatan ya? Belum ada lulusan. Makanya kita mencari bentuk yang bagus untuk apa ya, lulusannya gitu. Oh iya, tapi nanti AMD ya Pak, ujung-ujungnya tetap AMD apa? Gelarnya AMD. Iya, ya, masih AMD. itu 3 masih. Oke, untuk fakultasnya sendiri Pak, tadi kan ada fakultas logistik militer, selain itu ada fakultas apa lagi? Nah, fakultasnya ada, kemarin mau diusulkan banyak, tapi dari Dikti Kalau yang sudah ada sekarang? ya ada fakultas strategi pertahanan. Strategi pertahanan. Nah, itu biasanya isinya banyak tentara. Oh iya. Tapi ya Kayaknya yang tadi yang datang dulu tentara-tentara semua. itu pakainya tentara. Kalau pakaiannya aja pakai tentara. Orang mahasiswa itu pakai tentara semua. Oh, harus pakai kayak gitu ya Pak? Wajib. Paginya semua militer. Pagi lari, kadang siang lari gitu. Benar-benar harus punya fisik kuat ya. Makanya terlatih jadi orang yang kuat fisik dan mental. Ya. Fakultas logistik militer, fakultas Yang sini logistik militer, strategi, kemudian Strategi. fakultas teknologi pertahanan. teknologi pertahanan ini tentang pistol-pistolan kan? Ya, semua yang berhubungan dengan teknologi pertahanan ya, membuat roket, macam-macam Oh. gitu ya. Ya. Jadi, nah karena kita karena dititipi oleh Dikti bahasanya tidak boleh membuat proses lagi, maka kemarin kita membuka teknik mesin dan elektro dititipkan ke fakultas teknologi, termasuk MIPA dimasukkan ke teknologi. Semuanya di teknologi. Nah, jadi semua ada S2, ada S1, MIPA sama teknik itu. Kemudian fakultas lagi adalah fakultas keamanan nasional. Keamanan nasional. Itu ada bencana, kemudian ada keamanan maritim, ya, dan DRK, yaitu yang konflik itu masuk. Yang terakhir adalah fakultas kedokteran dan kesehatan. Oh, kedokteran dan kesehatan. Karena militer juga membutuhkan dokter ya, juga. sementara masih kedokteran sama farmasi. Oh, farmasi. Yang berkembang ya, yang jurusan lain seperti apa? Kalau untuk bagian pertanian sendiri cuma budidaya ternak saja. Nah, jadi fakultas logistik militer itu ada 7. Ada 7. Tapi yang bagian darat ada budidaya ternak, Budidaya ternak. ada budidaya lahan kering. Oh, lahan kering ada. Ya, budidaya perkebunan. Oh, perkebunan. Oh, iya. Yang empat lagi laut. Oh, ada kelautan. Pemisahan kapal, kemudian perikanan tangkap, dan pengolahan hasil laut dan budidaya ikan. Iya. Berarti benar-benar untuk pertanian, peternakan itu benar-benar harus ada kerjasama dengan pertahanan ya Pak. Ya. Karena kita tahu bahwa pertahanan itu bisa bertahan kalau ada yang mau dipertahankan, yaitu ya peternakan dan pertanian itu sendiri. Ini sangat-sangat menarik sekali Pak, Universitas Pertahanan Republik Indonesia di Kabupaten Belu ini. Saya ingin Bapak memberikan closing statement untuk para kawan Baper, supaya menarik kawan Baper untuk bisa mau ikut di Universitas Pertahanan ini, untuk ikut sama-sama menjaga ketahanan pangan kita, khususnya di pertanian dan peternakan ini Pak. Silakan. Pada semua pemuda-pemudi yang ada di Indonesia, silakan bergabung dengan Fakultas Logistik Militer di Belu untuk membangun fakultas yang kuat secara ketahanan pangan, karena ketahanan pangan yang kuat akan menjadi ketahanan nasional yang kuat dan akhirnya bisa menegakkan kedaulatan Republik Indonesia di perbatasan dan kesejahteraan masyarakat, terutama ya kesejahteraan masyarakat yang kita inginkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Kolonel Laut Dr. Anwar Kurniadi SKP MKEP. Terima kasih Bapak untuk kesediaannya dalam podcast kami hari ini. Begitulah kawan Baper, podcast kita hari ini bersama Bapak dari Universitas Pertahanan Republik Indonesia yang ada di Kabupaten Belu. Mari sama-sama kawan Baper, kita meningkatkan pertahanan, pertanian, dan peternakan di kawasan-kawasan kita masing-masing. Sampai bertemu di Baper Podcast berikutnya. Terima kasih.